Rame lagi di medsos nih, mudah-mudahan bukan hoax. Firly tanda tangan untuk nangkap Harun Masiku. Ada apa? Kok baru sekarang tanda tangannya? Jadi ini paling tidak memberikan indikasi bahwa hukum itu dipakai untuk kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwat tampil lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Saya akan menyampaikan mengenai pimpinan KPK yang namanya Firly Bahuri. Menarik. Saya ingin ini jadi masukan untuk Anda juga coba mulai berpikir apa sih yang sedang terjadi. Pertanyaan sederhananya, kok manggil Firly aja, meriksa Firly aja kok begitu susah ya? Itu satu. Kedua, kok Firly bisa punya disewain kontrakin rumah sekian 600 sekian juta per tahun, duit siapa? Ketiga, dewasnya ngapain aja di KPK? Jadi apa nih bukan bareng-bareng bagi-bagi segala macam? Nah, kemudian pertanyaannya, rame lagi di medsos nih, mudah-mudahan bukan hoax. Firly tanda tangan untuk nangkap Harun Masiku. Ada apa? Kok baru sekarang tanda tangannya? Jadi ini paling tidak memberikan indikasi bahwa hukum itu dipakai untuk kepentingan politik. Kayak gitu. Kan udah rame diomong di publik. Kenapa ketum-ketum partai tertentu itu pada jinak? Ya karena kalau lo nggak nurut, gue buka kasus lo, kan begitu. Jadi berapa ketum yang ikut ke sana itu kalau jinak ya itu sebabnya. Nah kembali mengenai Firly Bahuri, pertanyaan besarnya, apakah ini bagian dari adanya konflik benturan dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati? Kalau saya menduga ada orang bilang, wah enggak ini pura-pura. Ya mungkin iya, mungkin enggak, saya sendiri enggak tahu. Tapi kalau kita mengatakan ini benturan yang serius, barangkali kita bisa mengatakan penyebabnya adalah inilah bentuk perlawanan yang namanya Jokowi yang selama ini merasa dilecehkan oleh Ibu Megawati, petugas partai, kalau bukan dia ini segala macam. Karena sekarang kalau dibuka kasus BTS itu di medsos, suaminya Puan ini mesti bertanggung jawab ini kalau benar. Nah kalau sampai Harun Masiku dibongkar, barangkali Firly mendapat minta perlindungan untuk tidak diproses dengan berlindung ke Pak Jokowi, dengan berani membuka supaya Harun Masiku bercerita macam-macam dan ya nggak tahu ancaman kepada Pak Hasto dan segala macam itu bisa jadi kenyataan. Jadi Anda bayangkan ini permainan politik kotor yang minta ampun. Saya minta ampun betul. Ini udah rusak betul Republik ini karena ya saya mengatakan rusak itu dimulai dari atas. Kebohongan itu dimulai dari atas juga. Jadi saya nggak tahu. Cuman yang muncul sekarang adalah berani betul menantunya Pak Jokowi itu kan dia PDIP, tidak ditegur keras waktu dia mendukung pasangan yang ada Gibrannya, bukan mendukung pasangan PDIP. Putusannya di medsos sumber saya ini sudah diberhentikan, tapi ya nggak keras berhentinya lah. Dipanggil, kembaliin kartu, cuman itu aja, kok nggak ditegur. Mana berani lah menantu kalau nggak mertuanya ngizinin gitu. Kemudian Gibran sama Prabowo gabung, kalau nggak bapaknya ngizinin mana berani dia. Ini kan skenario dari bapaknya, padahal PDIP sudah punya calon sendiri. Nah ada pendapat yang enggak, ini sebetulnya kompak berdua nih, sehingga siapa aja yang menang sebetulnya silakan. Tapi kalau kita lihat berbeda bisa jadi seperti itu. Ini jenaka juga, tapi malu-maluin. Tapi kalau saya melihat bisa saja ini salah satu bentuk Pak Jokowi, perlawanan Pak Jokowi yang selama ini merasa dilecehkan, disebut petugas partai, kalau bukan PDIP dia nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Dan PDIP, kalau nggak salah lewat Masinton apa ya, saya nggak tahu persis, agak lupa.
akan melakukan hak angket memakzulkan Jokowi. Wah, ini serius. Kalau sampai dilakukan, selesai Pak Jokowi. Tapi mari kita cermati kejenakaan politik, makin lama makin jelas, makin kasar, dan saya usul Republik ini ganti jadi kerajaan aja gitu ya. Pak Jokowi kan udah bikin kayak kerajaan. Ada dinasti. Halo teman-teman yang dulu sibuk dengan reformasi 98, KKN Anda mana nih? Saya sih cuma jadi penonton waktu itu. Nah ini kita pikirkan, saya coba ngikuti dan ikutin aja lah mati bergeraknya kemana, jadinya seperti apa. Saya cuma mau lihat PDIP kok menjadi lebih jinak, atau bahasa lainnya PDIP sudah bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi nih kelihatannya, khususnya Ibu Mega. Jadi bagaimana nih? Kan sebetulnya bisa dikatakan Pak Jokowi ini mengkhianati PDIP, kan sebetulnya itu mereka. Kok nggak ditegur keras? Gibran begini, jadi kalau mau mimpin PDIP Pak Jokowi nggak bisa, kalau udah nggak punya jabatan, ya anaknya ditaruh di PSI lah, PSI digede-gedein kan gitu. Jadi kalau kita cuma berteriak di medsos saja, ya silakan aja. Hanya mengatakan salah satu ciri-ciri PKI gaya baru adalah satu berbohong, kedua lu ngomong apa aja urusan lu selama tidak ganggu strategi rencana program gua jalan terus. Jadi kalau kita cuma merasa ada yang nggak betul, kita cuma ngomong di medsos, ya silakan. Kasus jasa palsu diulur-ulur ya kenapa? Ya supaya nggak diproses. Jadi banyak yang lucu-lucu, tapi paling tidak kami ingin menyampaikan untuk kita jadi pembelajaran supaya waktu lewat nanti kita akan bercerita bahwa dulu pernah terjadi seperti ini. Barangkali itu yang bicara kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.